Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Diha Al-Kalbi, NPM 10070321095 dari kelompok 11. Di sini saya akan memaparkan tugas besar praktikum geologi dan tata lingkungan dengan judul Analisis Potensi dan Permasalahan Desa Darwati Kecamatan Cipatuja. Latar belakang, dalam proses perencanaan suatu wilayah, wajib bagi seseorang perencana memperhatikan segala aspek yang ada seperti topografi, morfologi, jenis tanah, aliran air tanah, siklus air, daerah rawan bencana, dan yang lainnya. Pembangunan yang baik yaitu pembangunan yang didasarkan dengan pengetahuan tepat dengan karakteristik lingkungan tersebut serta ramah dengan lingkungan sekitarnya. Dengan memahami ilmu geologi, lingkungan akan sangat diperlukan bagi seorang perencana dalam menganalisis suatu wilayah. Saat akan merencanakan wilayah tersebut, dengan ini tata guna lahan yang dihasilkan akan selaras dengan segala aspek yang ada. Rumusan perencana. Pada Desa Darawati dapat dilihat memang sebagian besar ancaman bencananya rendah, tetapi pada beberapa daerah termasuk indeks ancaman tinggi. Hal yang disayangkan masih banyak masyarakat yang membangun permukiman serta pertanian yang bersebelahan dengan sungai yang seharusnya daerah tersebut termasuk daerah sempadan sungai. Jika terjadi hujan dengan intensitas yang tinggi akan menyebabkan meluapnya air sungai dan mengakibatkan kerugian yang besar. Batas objek pengamatan. Batas wilayah Cipatuja secara makro adalah utara Kecamatan Bojonggambir dan Kecamatan Culamega, timur Kecamatan Karangunggal, selatan Samudra Hindia, barat Kabupaten Garut. Batas wilayah ruang lingkup secara mikro adalah utara Desa Nangresari, Desa Bantar Kalong, timur Desa Cikapinis, selatan Desa Kertasari, barat Desa Pembetingan. Berikut adalah Citar Desa Darawati. Desa Darwati merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cipatuja. Desa Darwati memiliki luas daerah 465 km persegi. Dengan luas sebesar itu, Desa Darwati merupakan desa dengan luas yang paling kecil di Kecamatan Cipatuja, yang memiliki kepadatan penduduk dengan angka 0,13 km persegi. Desa Darwati memiliki 12 kampung, 2 dusun, 2 RW, dan 18 RT, dengan jumlah penduduk 3.639 jiwa, dengan angka seks rasio 120,1. Fasilitas pendidikan di sana ada 2 sekolah negeri dan 2 sekolah swasta. Berikutnya adalah rangkuman materi. Pada peta topografi, permukaan tanah cenderung landai berdasarkan pada bentuk dan jarak antar garis kontur yang cukup lebar. Titik terendahnya berada di ketinggian 275. Pada peta morfologi menunjukkan kondisi lereng pada daerah Cipatuja Belat 6. Pada peta ini menampilkan warna yang mewakili lereng. Warna yang dominan adalah warna oranye. Pada peta geologi yang telah dibuat terdapat 5 bagian, yaitu formasi bentang, formasi jampang, formasi kali pucang, graniorit, anggota genteng, dan kas aluvial, serta endapan kostal. Pada geomorfologi, lahan pada daerah ini memiliki 4 jenis lahan, yaitu antropogenik, denudasional, dan kas lahan fluvial. Berikutnya, pada peta jenis tanah, Cipatuja Belat 6 terdapat 3 jenis tanah, yaitu potsol merah kuning, brown forest, dan aluvial. Berikutnya pada peta catchment area terdapat water divide yang mengalir dari titik tinggi ke rendah. Berikut debit air sungai limpasan di daerah Cipatuja Belat 6 memiliki nilai sebesar 366.168,59 ribu meter kubik per jam. Untuk koefisien hutan landai dengan luas area 13.171.531,98 meter persegi dan curah hujan 0,40 mm persegi per jam. Pada peta muka air tanah di Delesi memiliki tinggi ketinggian muka air tanah yaitu 211,5, sedangkan titik terendahnya 88,5 mdpl. Terdapat 2 penampakan dan surface, di mana penampakan yang membentuk garis mat dengan garis kontur, sedangkan penampakan surface garis yang membentuk garis penampang dan kontur Berikutnya peta ancaman multibencana. Untuk membuat peta ancaman multibencana diperlukan peta rawan bencana, peta rawan bencana, dan peta gerakan tanah. Berikutnya peta kerentanan penduduk terpapar di wilayah Cipatuja Belat 6 terlihat indeksnya rendah. Pada peta risiko bencana umum terlihat sebagian besar indeksnya rendah, sedangkan ada beberapa wilayah yang berindeks sedang. Pada peta risiko bencana umum infrastruktur dan ekonomi, peta ini merupakan peta yang dapat menggambar secara umum kerugian bencana yang dimulai dari aspek infrastruktur dan ekonomi. Hal ini dikarenakan letaknya tidak berada di dekat rawan bencana yang tinggi atau sedang, tetap kita harus tetap memperhatikan dan tetap waspada pada bencana yang datang secara tiba-tiba. Berikutnya adalah kawasan hutan lindung. Di wilayah Cipatuja Belat 6 berdasarkan hasil scoring, sebagian besar scoring merupakan kawasan budidaya. Hal ini terjadi karena kemiringan 0-8% sampai dengan 25-45%, dan dengan data yang lainnya.
Berikutnya adalah hutan produksi merupakan kawasan peruntukan hutan sebagai penghasil kayu. Pada wilayah Cipatujah, sebagian besar merupakan kawasan budaya berdasarkan scoring antara 70 sampai 90, merupakan kawasan hutan produksi konversi. Selain itu, terdapat juga hutan produksi terbatas yang mempunyai hasil scoring antara 100 sampai 160, 140 sampai 160. Berikutnya adalah potensi dan masalah pada objek pengamatan. Dengan kemiringan lereng yang landai, air yang turun dari lereng bisa ditampung dan dibawakan air untuk penduduk sekitar yang berada pada dataran rendah. Ketersediaan air cukup baik, maksimalnya kegiatan industri karena ancaman bencana yang rendah. Desa Darawati juga saat ini belum tersentuh kekayaan tambangnya. Berikutnya masalah yang ada pada Desa Darawati, kondisi tanah belum terlalu matang. Terus jika penduduk membangun permukiman besar di lahan tersebut, maka akan membahayakan penduduk dikarenakan terjadinya longsoran yang diakibatkan kegiatan dan kepadatan penduduk di wilayah tersebut. Selanjutnya adanya ancaman longsoran jika membangun tanah budaya tidak tepat, dan yang terakhir ketika terjadi kemarau panjang maka akan sangat berdampak terhadap kesuburan tanah serta aktivitas ekonomi. Berikutnya adalah usulan perencanaan pada Desa Darawati. Sebagian besar ancaman bencana pada Desa Darawati mempunyai ancaman bencana yang rendah. Hanya saja pada beberapa daerah yang bersebelahan dengan sungai di Desa Darawati memiliki ancaman yang tinggi. Dan sangat disayangkan banyaknya permukiman yang berada di tepi sungai. Jika dilihat melalui Google Earth, jarak di antara hanya memiliki jarak 3 meter. Hal ini sangat tidak sesuai dengan Permen PUPR No. 28 tahun 2015 tentang sungai, yang mengharuskan lebar sepanjang sungai tamat tanggul yaitu 10 meter. Jika dibiarkan, ini bisa menimbulkan resiko yang sangat merugikan. Maka dari itu diusulkan untuk pembangunan tanggul di kawasan Sungai Cilangla. Tanggul di sepanjang sungai merupakan suatu bangunan yang paling utama dan yang paling penting dalam melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat terhadap bencana banjir yang mengancam. Berikutnya ada ilustrasi perencanaan tanggul Sungai Cilangla. Yang di atas adalah gambar dari lokasi yang akan direncanakan. Dari ini terlihat adanya garis yang berwarna hitam, itu adalah sungai, dan di sekitarnya adalah pemukiman warga yang ada di sekitar sungai. Dan 3 gambar di bawah adalah model perencanaan atau desain dari tanggul tersebut yang terlihat dari berbagai sudut pandang. Bisa dilihat ini juga akan cukup menanggulkan air yang datang secara tiba-tiba. Selanjutnya, tanggul dibangun terutama dengan konstruksi urugan tanah. Karena tanggul merupakan bangunan yang menerus yang sangat panjang serta membutuhkan bahan urugan yang volumenya sangat besar, pembangunan tanggul sangat diperlukan di daerah Desa Darawati. Karena melihat kondisi topografinya yang cenderung landai dan sejajar dengan sungai. Selain tanggul untuk mendukung mengatasi banjir dan memaksimalkan penyerapan air, pembangunan sumur resapan dan biopori bisa dilakukan untuk mendukung perencanaan ini. Seperti gambar di samping adanya sumur resapan dan biopori. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dalam pemanfaatan dan penggunaan lahan harus disesuaikan dengan kemampuan lahan itu sendiri. Baik itu dilihat dari aspek geologi, hidrologi, rawan bencana, serta fungsi lahan itu sendiri. Dalam proses perencanaan wilayah, pertimbangan terkait kondisi geologi, seperti ketersediaan sumber daya geologi, serta ancaman bencana harus menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting. Dalam penentuan tata guna lahan, jangan sampai lahan yang seharusnya berfungsi sebagai kawasan lindung dijadikan menjadi kawasan budidaya hanya karena kepentingan pribadi dan analisis yang kurang tepat. Tentunya jika tetap dilakukan, hal seperti ini akan memberikan dampak yang buruk dan memberikan kerugian bagi segala aspek yang ada. Seperti pada kasus di Desa Darawati, peraturan terhadap sempadan sungai dan penggunaan lainnya perlu ditegaskan dengan cara mengedukasi masyarakat dan tegas pada pembangunan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dengan perencanaan ini, saya harap untuk kedepannya di wilayah Desa Darawati akan menjadi lebih baik. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kesalahan yang ada. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.